ganti oleh B, termasuk juga plat nomor. Kalau udah sekali B tetap B, gitu sepanjangnya. Nah, teman-teman sekalian, kita punya problem kemacetan. Yang kedua, ada segregasi dan ketimpangan. Nanti saya akan jelaskan. Ada segregasi di kota ini, ada keterpisah-pisahan antara yang di komplek dan yang di kampung. Oke? Dan itu punya klasternya sendiri-sendiri. Terus kita juga kota yang punya polusi udara dan problem kemacetan. Maaf, banjir. Sekarang saya ingin dalam konteks ini menjelaskan apa sih akar masalahnya. Kita tidak ingin solusinya simptomatik, hanya mengobati gejala, tapi kita ingin melakukan pengobatan itu pada sumber masalahnya. Apa roots masalahnya? Satu, root masalahnya adalah kita ini car oriented development. Apa artinya? Pemerintah, kami di pemerintahan itu mengatakan urusan transportasi urusan Anda, silahkan beli motor, silahkan beli mobil, kami siapkan fasilitas kreditnya, bagian kami bikin jalannya. Oke? Anda mau naik kendaraan apa saja, that's your business. Kami tidak bangun transportasi umum karena transportasi adalah urusan Anda. Itu car oriented. Kita membangun dengan pendekatan kendaraan. Dan apa efeknya? Tata ruang kita. Gedung diizinkan tinggi jika dia di tepi jalan yang besar. Karena pembangunan berdasarkan koridor. Makin lebar jalannya, makin tinggi gedungnya. Makin sempit jalannya, makin pendek gedungnya. Itu aturan zonasi selama ini. Yang kedua adalah kita punya pelayanan-pelayanan dasar yang tidak terpenuhi. Air, dasar sekali. Yang tidak sampah, yang kita tidak kelola dengan baik, kita rencanakan. Lalu kemudian ada persoalan lingkungan hidup yang relatif tidak menjadi perhatian utama. Ini PR, bukan PR 1-2 periode gubernur. Ini adalah problem yang berada di Jakarta berdekade. Karena itu ketika mengobatinya, tidak boleh kita mengobati simptomatik, harus root problems. Apa kemudian yang mau kita kerjakan? Nah, ini yang diceritakan di balik Jakarta yang teman-teman lihat hari ini. Di balik Jakarta itu ada sebuah proses perubahan yang melewati 3 fase. Apa fasenya? Ada fase gagasan, ada narasi, ada karya. Tidak hanya ujung karyanya aja, tidak hanya jadinya aja. Apa gagasannya? Apa narasinya? Kenapa gagasan itu penting? Jadi ketika kita memiliki sebuah atau ketemu dengan masalah, itu organisasinya besar sekali. Tidak bisa hanya kita melakukan tindakan-tindakan micromanagement, nggak boleh. Gubernur dan lain-lain micromanagement pada organisasi. Bagian kita micro questions, pertanyaan mikro, bukan micromanagement, karena organisasi nanti menyelesaikan. Nah, karya baru kemudian barangnya wujudnya seperti apa. Dan kita samakan seluruh jajaran. Teman-teman sekalian, ini saya di sini tidak ingin menjelaskan 6 hal ini, tapi saya ingin memberikan gambaran. 6 hal ini dipaparkan, diulang kepada seluruh jajaran. Apa 6 hal itu? Soal setara, Jakarta harus jadi kota yang setara. Soal sejahtera, soal maju, soal lestari, soal bersatu, dan soal hidup. Gimana Pak? Jadi kelihatannya sederhana, tapi pertanyaan, kalau melakukan sesuatu, sudahkah membangun kesetaraan? Kalau sudah membangun sesuatu, sudahkah lestari? Kalau membangun sesuatu, sudahkah membersatukan? Sudahkah memajukan? Ini 6 ini, itu harus ingat-ingat. Dan kita sampaikan berulang-ulang, sehingga ini sama. Lalu, diterjemahkan dalam strategi. Jadi sebelum sampai kepada action, ini ada strateginya. Apa? Keadilan dan keberpihakan. Itu strategi nomor 1. Orientasi pada warga dan ruang interaksi. Itu 2. Yang ketiga, birokrasi efektif dan pengelolaan tata kelola. Ini bukan untuk saya jelaskan detail, saya ingin menggambarkan bahwa di balik yang dikerjakan, di belakangnya ada gagasan, ada visi, kemudian ada strateginya nih, semuanya paham ini. Oke, baru nanti kita bicara action. Kenapa yang dikerjakan nanti saya tunjukkan efeknya. 1. Tadi gagasannya. Apa gagasannya? Kita mengubah dari car oriented development jadi transit oriented development. Transit itu artinya berbasis kendaraan umum, bukan berbasis kendaraan pribadi. Dan apa yang kemudian muncul?
dari corridor based development, radius dari stasiun kereta api, 800 meter dari terminal bis. Malah teman-teman akan menyaksikan di tahun-tahun ke depan, daerah yang di sekitar stasiun akan tumbuh besar dan transaksi akan berjalan. Karena pemilik tanah di situ akan ketemu dengan orang yang mau invest untuk bangun. Kenapa? Karena di sana diizinkan bangun tinggi. Kalau kenapa bangun tinggi dekat stasiun? Supaya orang bepergiannya menggunakan kendaraan umum. Itulah kota modern dunia. Dan ini nanti berdampak kalau nanti muncul di kawasan ini namanya transit oriented, kawasan TOD. Kawasan tadi bermunculan gedung-gedung tinggi. Apa yang terjadi? Karena saya baca ilustrasi. Lahan yang 1 hektar dibangun 8 lantai sama dibangun 40 lantai. Oke? Kira-kira 1 unit rumah, unitnya biayanya sama tidak? Harganya berubah. Begitu dia membangun 40 lantai dengan membangun 8 lantai, lahannya sama. Ini yang akan terjadi di Jakarta. Ini akan muncul beberapa tahun ke depan, pergeseran. Dan saya yakin nanti jumlah orang yang bercommuting dari luar Jakarta masuk Jakarta akan geser. Mereka akan pindah masuk ke Jakarta lagi, tinggal di kawasan-kawasan dekat stasiun di Jakarta. Ini bergerak. Nah, tapi sebelum itu dilakukan, harus ada yang dikerjakan dulu. Kitanya harus memberesi transportasinya. Apa? Dari transportasi yang tidak terintegrasi, menjadi transportasi umum yang terintegrasi. Kata kuncinya integrasi. Nah, selama ini Jakarta punya public transport. Ada Metro Mini, ada angkot, ada Kopaja, ada Bajai, ada apa lagi? Bemo. Sebutlah semuanya. Apa sih problemnya? Problemnya adalah masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Ini operator, ini warga bertransaksi nih. Pemerintah jadi regulator, menetapkan SPM, standar pelayanan minimal, kemudian melakukan monitoring. Tapi yang transaksi siapa? Operator dengan warga. Nah, kami ubah menjadi sebuah sistem namanya Jaklingko, diintegrasikan. Dan ketika diubah diintegrasikan, teman-teman, saya mengundang kepada para operator itu di Balai Kota. Itu ya, kami pertemuan sama operator itu pertemuan paling panas yang pernah saya alami. Galak nggak kira-kira? Dan mereka menyampaikan, Pak Gubernur, your government have been unfair. Anda, pemerintah ini tidak adil pada kami. Kami operator, Anda operator dan regulator. Terus Anda bikin regulator yang menguntungkan Anda, merugikan kami. Kan Jakarta punya Transjakarta. Itu berkompetisi dengan semua itu. Rutenya dan lain-lain. Saya sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, kita mau bikin sebuah sistem sama-sama. Ya, gini sistemnya nih. Oke, Anda operator, kami pemerintah akan membeli jasa dari Anda. Kami akan bayar per kilometer. Oke. Kemudian warga akan membayar kepada kami Rp5.000 per 3 jam. Jadi angkot-angkot, bis dan lain-lain silahkan keliling Jakarta sesuai dengan rutenya. Penumpangnya 5 atau 10 nggak usah khawatir karena Anda dibayar per kilometer. Efeknya apa? Tidak perlu kebut-kebutan. Tidak perlu kebutuhan. Dan yang menarik adalah tulisan itu udah nggak boleh dipakai lagi. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Okay? Itu sekarang masuk sejarah tuh. Karena udah nggak perlu lagi. Mereka nggak perlu mendahului karena bayarnya per kilometer dengan penghasilan yang tetap. Okay? Lalu keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sekolah untuk anak-anaknya. Jadi yang diperbaiki ekosistem nih. Mereka kemudian kenapa sih itu dikerjakan? Kan ini pesannya begini. Pesannya kita bicara keadilan dan keberpihakan, bukan? Kita bicara di sini kesetaraan, bukan? Jadi ini rujukan nih. Ketika bicara action, yuk masuk nih, 6 ini masuk gak nih? Rujukan itu ada. Nah, jadi kembali pada ini, yang integrasi transportasi. Lalu bagi para penumpang, mereka bisa menggunakan ini 3 jam keliling Jakarta dari satu titik ke titik lain. Insya Allah kalau 3 jam itu cukup. Silakan menggunakan ini sebagai satu kesatuan. Dan apa yang terjadi sesudah sistem ini muncul? Yang terjadi perubahan perilaku.
Perubahan perilaku, ini saya kasih gambarannya. Penumpang kendaraan umum yang semula sekitar 350.000 tahun 2016 meningkat menjadi 1 juta per hari. Dari kendaraan umum dari 1 juta per hari. Jika yang bertambah itu jumlah armada, maka itu artinya kita punya uang untuk beli armada baru. Tapi kalau yang bertambah adalah penumpang, maka apa yang terjadi? Terjadi perubahan perilaku warga di dalam kegiatan mobilitas di dalam kota.